Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzian Fatmawati dengan NPM 2021 14501198, mahasiswi Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Pendidikan Ekonomi dari kelas R3G. Berdasarkan materi pada mata kuliah pengantar manajemen pemasaran mengenai konsep pemasaran 7P, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis konsep pemasaran 7P pada salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Mixu. Sebelum lebih lanjut, saya akan mengulas kembali mengenai konsep pemasaran 7P. Apa sih konsep pemasaran 7P itu? Konsep pemasaran 7P merupakan salah satu strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan suatu perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan yang maksimal. 7P ini terdiri dari yang pertama yaitu produk. Apa saja produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu price atau harga. Berapa harga yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi di mana perusahaan itu berdiri. Semakin strategis tempat bisnis tersebut, semakin besar pula keuntungannya. Yang keempat yaitu promotion. Bagaimana cara perusahaan tersebut untuk memasarkan produk dan media apa saja yang digunakan. Yang kelima yaitu people. Bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya manusianya dalam mengelola bisnis tersebut. Yang keenam yaitu proses. Aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu physical evidence, berkaitan dengan tampilan fisik seperti desain tempat usaha ataupun kemasan produk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis konsep pemasaran 7P dari salah satu perusahaan yang sedang viral pada saat ini, yaitu perusahaan Mixu. Mungkin bagi pengguna media sosial TikTok pasti familiar banget dengan produk es krim satu ini. Mixu Ice Cream and Tea adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh yang didirikan pada tahun 1997 di Tiongkok. Sudah memiliki sekitar 3.000 toko di China dan Vietnam. Gerai Mixu Ice Cream ini akhirnya masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Memasuki 2 tahun kedatangannya ke Indonesia, Mixu digandrungi banyak konsumen. Meski baru berjalan 2 tahun, hingga kini es krim Mixu di Indonesia sudah memiliki sekitar 300 outlet. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis produk dari Mixu. Mixu menawarkan rasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tak heran, brand ini viral karena harganya yang murah, tapi kualitas dan rasanya tidak diragukan lagi. Menu andalan Mixu adalah ice cream vanilla yang manis dan creamy, ditambah dengan berbagai varian topping seperti boba, strawberry, coklat, mangga, peach, oat, dan masih banyak lagi. Selain itu, Mixu juga menawarkan aneka minuman teh seperti peach tea, jasmine tea, Earl Grey tea, teh susu kacang merah, dan bahkan kopi yang ditawarkan seperti milkshake, americano, dan mocha. Produk Mixu dikemas dalam bentuk cup yang mudah dibawa dan praktis. Produk yang bervariasi ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk membeli menu yang diinginkan. Yang kedua yaitu analisis harga dari produk Mixu. Es krim Mixu sendiri memiliki harga yang cukup terjangkau mulai dari Rp8.000 saja. Untuk bisa menikmati sundae boba, konsumen hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp16.000 untuk mendapatkan porsi yang besar. Harga menu es krim Mixu termahal hanya sekitar Rp30.000. Dengan ini, es krim Mixu dapat menargetkan berbagai demografi konsumen, mulai dari rentang usia muda hingga tua, serta pasar konsumen yang berpenghasilan ke bawah.
Yang ketiga yaitu analisis place atau tempat dari Mixu. Untuk tempat bisnisnya sendiri, Mixu menggunakan metode trading area atau memanfaatkan daerah yang padat untuk memasarkan bisnisnya seperti pada kota kecil dan daerah pendidikan seperti sekolah dan universitas. Hal ini sukses membuat Mixu lebih mudah dikenal sebagai sebuah produk yang ditujukan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Yang keempat yaitu analisis promotion atau promosi yang dilakukan oleh Mixu. Dalam memasarkan produk penjualannya, Mixu menggunakan dua media, yaitu media langsung dan tidak langsung. Media langsung yang digunakan berupa spanduk yang biasanya dipajang di sepanjang jalan menuju outlet Mixu, agar masyarakat yang berjalan di sepanjang jalan tersebut mengetahui adanya outlet Mixu di dekatnya. Sedangkan untuk media tidak langsung yang digunakan Mixu dalam mempromosikan produknya adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dengan menggunakan Instagram dan TikTok, Mixu biasanya menggunakan jasa para influencer terkenal untuk mempromosikan penjualan mereka agar lebih dikenal oleh semua kalangan. Mixu juga melakukan promo melalui aplikasi layanan online seperti Grab, Gojek, Shopee Food untuk menarik minat pelanggan. Yang kelima yaitu analisis people atau sumber daya manusia. Untuk menentukan standar karyawan yang dicari, Mixu merekrut karyawan dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pria atau wanita usia maksimal 25 tahun. Yang kedua, berpendidikan minimal sederajat SMA. Yang ketiga, berpengalaman di bidang food and beverage. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, ramah dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mixu juga menerapkan standar SOP untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Hal ini terlihat dari pelayanan ramah karyawan Mixu kepada konsumen, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen untuk kembali. Karyawan Mixu juga diharuskan untuk menjelaskan menu dan merekomendasikan menu pada daftar menu untuk memudahkan konsumen memilih pesanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Kecepatan pegawai dalam menyajikan menu ke konsumen juga sangat baik. Pegawai di Mixu selalu bekerja dengan cepat dan tanggap, sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama. Selain itu, karyawan Mixu dituntut untuk selalu menerima pesanan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang keenam yaitu analisis proses dari Mixu. Yang pertama, konsumen yang datang ke outlet Mixu ini akan diarahkan oleh karyawan, kemudian melakukan place order. Kemudian terdapat berbagai menu yang dapat dipilih oleh konsumen. Setelah melakukan pemesanan, konsumen akan mendapatkan struk pembayaran yang berisikan nomor antrian. Setelah menerima struk pembayaran, konsumen akan dipersilahkan untuk menunggu pesanannya terlebih dahulu untuk dibuatkan pesanannya. Kemudian jika pesanannya sudah tersedia, pelayan Mixu akan memanggil konsumen sesuai dengan nomor antriannya. Menurut saya proses pelayanan yang diterapkan Mixu sangat baik karena sangat praktis dan konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pesanannya. Yang ketujuh yaitu analisis physical evidence dari Mixu. Toko Mixu didominasi oleh warna merah dan putih seperti gambar berikut ini. Logonya yaitu boneka salju yang mengenakan mahkota dan memegang tongkat dengan es krim di atasnya. Di logo tersebut juga ada tahun didirikannya Mixu, yaitu pada tahun 1997. Dan ada penjelasan mengenai produk yang dijual, yaitu es krim dan teh. Kemasan yang digunakan oleh Mixu adalah gelas plastik. Ada dua ukuran cup, yaitu medium dan tall. Sekian penjelasan mengenai analisis 7P dari Mixu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.